BUMDes tidak mesti harus ada usahanya, misalnya BUMDes harus bikin kue, nggak mesti, atau BUMDes harus bikin batik, enggak. Tapi BUMDes bisa bermitra. Nah, disinilah peluang-peluang BUMDes. Contoh yang ada di Sepaku, Siraja ya, itu mereka punya produk untuk membuat bata. Kami ada PR DPMD terkait kapasitas dari direktur-direktur BUMDes yang ada di kami mengenai soft skill, dan dalam hal ini mungkin manajerial ya. Salam jumpa. Selamat datang di acara podcast Mari Bicara Media Kaltim, edisi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Bersama saya, Dedi. Kali ini kita menghadirkan narasumber, salah satu Serikandi PPU. Beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara, Ibu Tita Deritayati. Bagaimana Bu, kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Dan didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan, dan Sosial Budaya Masyarakat, Pak Jubair. Alhamdulillah sehat. Serta penggerak budaya masyarakat. Bagaimana kabarnya Pak Andis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perlu kita ketahui pula, bersama kita ini adalah Ibu Tita Deritayati yang merupakan orang pertama peraih Adipura di Penajam Pasir Utara serta penggerak Bank Sampah Penajam Pasir Utara. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan BUMDes. Apa saja sih BUMDes yang ada di Penajam Pasir Utara? Berapa sih jumlahnya? Serta raihan-raihan apa yang diperoleh oleh PPU itu sendiri. Untuk pertanyaan pertama untuk Bu Tita, ada berapa sih Bu BUMDes itu Bu di PPU untuk saat ini? Baik, ini kalau bicara tentang BUMDes tadi Adipura, tapi larinya ke BUMDes ya? Iya. Ada sangkut pautnya. Adanya apa hubungannya? Kebetulan, jadi memang kalau bicara Adipura, karena waktu itu saya di Dinas Lingkungan Hidup, kebetulan kita PPU, Alhamdulillah lah PPU selama ini udah 7 kali meraih Adipura. Tapi kita close dulu tentang Adipura, karena kita bicara tentang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi kebetulan saya diberi amanah untuk menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini itu di bulan Februari 2024. Kayaknya baru ya masih ya? Baru. Dan saya didampingi Kepala Bidang saya, Pak Jul, Pak Andis yang gagas bukan? Ya, saya yang cantiknya sendiri. Oke, baik. Jadi kalau BUMDes itu kan adalah badan usaha milik desa yang dibentuk oleh pemerintah desa. Nah, karena kita desanya di PPU ini kan ada 30 desa ya, jadi masing-masing desa itu ada satu BUMDesnya. Nah, jadi memang BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, di masing-masing pemerintah desa itu dibentuk diharapkan dalam rangka bagaimana keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi yang masyarakat yang ada di desa. Kemudian itu memang dibentuk oleh pemerintah desa. Harapannya dengan adanya badan usaha milik pemerintah desa ini bisa meningkatkan pendapatan asli desa dengan beberapa usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh BUMDesnya. Nah, ini kebetulan juga kita momen pas kebetulan ada Expo BUMDes nih. Iya. Nah, ini juga salah satu momen di mana pemerintah provinsi melaksanakan Expo BUMDes ini dalam rangka juga memfasilitasi BUMDes-BUMDes yang ada di kabupaten kota untuk bagaimana mereka menampilkan produk-produk unggulan desanya yang nantinya masyarakat bisa mengenal. Dan seluruh kabupaten kota ini momennya juga. Kebetulan kita lihat kan ada produk-produk yang di depan ini memang bentuk bagaimana partisipasi BUMDes-BUMDes yang ada di desa dalam rangka mereka juga ikut terlibat di Expo BUMDes di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Barangkali ada tambahan, silakan Pak Kabit nih, Pak Dinanti juga. Kalau yang suhunya BUMDes tuh. Suhunya BUMDes Pak Andis ya. Ini di DPMD. Silakan, tapi mungkin Pak Kabit dulu, Pak Kabit. Silakan Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas DPMD kita dengan BUMDes, memang di desa dengan adanya jumlah 30 desa otomatis tiap desa untuk membangun dan
mendirikan BUMDes, maka hadirlah 30 BUMDes yang ada di desa. Dan kegiatan di Expo ini kami dari DPMD PPU itu mengajukan 5 desa yang menjadi peserta di Expo yang ada dilakukan di Big Mall Samarinda ini, dan satu juga stand yang mana kolaborasi antara DPMD dan pengrajin batik Buen Sekar Buen ya, yang bergerak di bidang lebih banyak batik itu, dan ini juga kami berharap dengan adanya Expo ini jelas bahwa produk-produk dari PPU ini dikenal, dan juga pada posisi siapa tahu ada yang berminat melihat dengan produk kami yang ada di PPU, akan melakukan transaksi atau pada posisi memesan dalam bentuk yang banyak, karena mungkin varian yang berbeda dengan kabupaten lain itu, dan juga interaksi antara BUMDes dengan BUMDes yang lain. Mungkin saja terjadi kerjasama apa sih yang tidak ada di BUMDes di mereka, mungkin yang dari luar bisa memberikan informasi, habis itu memberikan pengalaman apa semua. Inilah tempat interaksi tuh. Dan selanjutnya silakan mungkin bisa ditambahkan juga Kak Andis dengan BUMDes yang ada di PPU. Oke, siap. Jadi kondisinya tadi Pak Dedi menanyakan kondisi BUMDes yang ada di Penajam Pasir Utara. Nah, kebetulan di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan jumlah desa yang 30 itu sudah ada beberapa yang berbadan hukum. Nah, jadi yang berbadan hukum itu kebetulan yang menerbitkan dari Kemenkumham, jadi dia hampir setara dengan PT ya kalau di swasta ya. Jadi ada sekitar dari 30 itu 18 yang sudah berbadan hukum. Jadi layak untuk bekerja sama, baik itu di pemerintah maupun di swasta. Mungkin itu aja jawabannya. Mungkin ya. Kembali ke Mas Dedi. Ya, sangat menarik nih kawan-kawan media Kaltim, bahwa BUMDesnya di PPU ini sangat berkembangnya sangat pesat ya berarti ya. Sangat pesat sekali. Terus menurut informasi kemarin tuh ada juara Bu ya. Juara yang batik ya, juara 6 itu ya. Juara 6 batik itu ya. Itu sangat luar biasa. Bu, dari melihat perkembangan ini kan, Ibu ini kan dibicarakan lah untuk di PPU kan bahwa Ibu Tita adalah bundanya penggerak bank sampah nih. Apakah bank sampah itu akan dimasukkan dalam BUMDes atau bagaimana Bu? Oke, baik, ini kelihatannya saya kembali ke tapi nggak apa-apa nih, saya kira semuanya pasti ada kaitannya lah sedikit. Jadi kalau saya lihat potensi BUMDes yang ada di desa itu kan memang didirikan dalam rangka bagaimana memanfaatkan ya segala potensi yang ada di desa. Nah, salah satu potensi sebenarnya di desa itu juga dalam rangka mengelola lingkungannya, salah satunya juga ada pengelolaan sampah. Itu ada desa-desa yang sudah BUMDesnya mungkin bisa punya peran nanti bekerja sama dengan bank-bank sampah yang ada di desa. Salah satunya ada di desa Babulu Darat. Itu ada namanya bank sampah Badak Berseri, itu didirikan oleh pihak desa. Nah, kemarin sempat memang ada kerjasama BUMDes dengan pengelola pasar di Babulu Darat. Nah, kemudian kita juga ada beberapa binaan-binaan yang harapan kita nantinya, binaan-binaan yang sebelumnya kita bank-bank sampah yang sudah ada di desa itu bisa bekerja sama dengan BUMDes dalam rangka mengelola lingkungannya, dan itu salah satu potensi untuk menjadi potensi PAD. Kemudian tapi yang nggak kalah penting lagi ya, kalau saya lihat, saya kan begitu melihat potensi-potensi BUMDes yang ada di desa. Tadi yang disampaikan Pak Andis itu ada 18 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Nah, yang sudah berbadan hukum ini punya potensi untuk bekerja sama. BUMDes tidak mesti harus ada usahanya, misalnya BUMDes harus bikin kue, nggak mesti, atau BUMDes harus bikin batik, enggak. Tapi BUMDes bisa bermitra, BUMDes bisa memfasilitasi kelompok-kelompok perajin UMKM yang ada di desa. BUMDes bisa merangkul, kemudian nanti BUMDes bisa memfasilitasi di momen-momen seperti Expo begini. BUMDes bisa bawa produk-produk UMKM yang ada di desanya, menjual atau memasarkan. Nah, inilah berbagi keuntungan, ini yang harusnya dilakukan oleh pihak BUMDes.
Justru jangan ada pemahaman bahwa ini persaingan nih. Itu nggak boleh. Nah, justru BUMDes itu badan usaha milik desa loh yang dibentuk bagaimana memfasilitasi. Misalnya ada Batik Sukabuen. Ini Batik Sukabuen ini adalah potensi desa Bangun Mulyo yang identik. Oh, kalau orang lihat Sukabuen, orang lihatnya desa. Oh, desanya Bangun Mulyo. Nah, tapi memang mungkin BUMDesnya belum bekerja sama dengan pengrajin atau kelompok Sukabuen. Mereka nanti pada kesempatan momen tertentu bisa bekerja sama dan bisa mungkin justru mengembangkan usaha-usaha yang lain yang potensi. Jadi itu yang harapan kita, bagaimana jalinan kerjasama antara BUMDes dengan pelaku-pelaku usaha atau mitra-mitra UMKM yang bisa dirangkul dan mereka juga bisa mengembangkan usahanya. Contoh ini Kokopit ya. Kokopit ini bahannya dari ini bahan dari kelapa ya. Kalbu kelapa ini sekarang lagi tren. Nah, kebetulan yang punya saat ini yang membuat ini adalah pelaku UMKM ya, itu ada namanya Bu Rusni, dia di Salaluang. Bukan BUMDes, tapi ada juga BUMDes di Desa Rintik ya. Dia juga punya. Sementara sekarang kan pangsa pasarnya banyak nih, bisa keluar daerah, ada ekspor juga. Mungkin pelaku dia nggak bisa, misalnya yang dari pelaku usaha yang punya UMKM itu dia nggak bisa memenuhi pangsa pasarnya, minta banyak pemesanan. Maka dengan beberapa kelompok BUMDes yang ada di desa bisa memfasilitasi, merangkul pengrajin-pengrajin itu. Jadi kita lebih ruang lingkup BUMDes itu nggak sempit gitu ya. Ya kan Pak Anies ya. Saya melihatnya Jadi termasuk pengelola sampah, jangan justru ada bank sampah unit, misalnya kan ada bank sampah unit, ada juga BUMDes. Tuh rasanya ini jadi persaingan enggak. Justru saya melihat ini potensi-potensi yang harus dikembangkan, yang harus dijalin bagaimana BUMDes menghidupkan ekonomi masyarakatnya, merangkul masyarakat yang punya potensi, karena PAD desa itu jangan diartikan sempit ya. Jadi BUMDes artinya meningkatkan PAD desa. Tapi pemahamannya begini, jangan sampai ada PAD itu harus masuk ke kas desa. Tapi PAD yang langsung diterima oleh masyarakat itu juga salah satu juga PAD yang betul-betul juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya kira semua yang ada di desa-desa itu semua potensi harus kita dikembangkan, dirangkul, dan bagaimana kepala desa membuat desanya itu juga bisa maju dan berkembang. Saya kira itu deh. Ada tambahan saya? Ada tambahan Pak? Gimana Pak? Kalau ada Benar. Silakan. Terkait dengan BUMDes. Saya boleh minum. Boleh Bu. Boleh silakan minum nanti. Mungkin saya lanjut. Ya, boleh Pak. Ya, terkait kayak nanti takutnya kayaknya serius betul. Enggak. Oke, silakan. Ya, saya lanjut kaitan dengan bahwa di PPU ini kita sudah tahu PPU ditunjuk sebagai salah satu ibu kota Nusantara. Di sekarang ini jelas dari sisi konstruksi dan kegiatan-kegiatan pembangunan itu segala lini dilaksanakan di daerah Sepaku. Nah, beberapa desa yang ada di Sepaku mempunyai potensi dan mereka sudah mendapatkan penawaran dari vendor-vendor untuk bekerja sama karena ada amanah untuk menggandeng memberdayakan wilayah sektoral atau daerah sekitar. Nah, disinilah peluang-peluang BUMDes. Contoh yang ada di Sepaku, Setiraja ya, itu mereka punya produk untuk membuat bata press apa semuanya itu diminta untuk bekerja sama, namun karena mungkin dari 30 ada 18 yang sudah berbadan hukum, ini kan mereka masih proses pengajuan apa semuanya. Inilah yang menjadi kendala mereka ketika mau dilakukan kerjasama dari pihak swasta meminta adanya berbadan hukum, mereka terkendala. Akhirnya apa? Peluang itu di hold dulu sampai nanti BUMDes ini memiliki sertifikat badan usaha dan bisa dilakukan kerjasama. Hal inilah juga yang kami dari Dinas mendorong ke BUMDes cepatnya untuk melakukan registrasi atau pendaftaran kaitan dengan sertifikat badan usaha itu. Mungkin itu sih ya, salah satu gambaran yang itu berarti Pak suatu bentuk sinergi ya dari DPMD, bentuk sinergi terhadap BUMDes untuk pembangunan PPU lah. Berarti perlu kita ketahui bahwa Bu Tita di DLH sukses, di DPMD sukses juga, berarti tangannya Bu Tita ini sangat luar biasa nih. Didampingi oleh tim-tim yang hebat didampingi oleh tim-tim yang hebat pula. Bu, tadi setelah berbincang-bincang banyak
berbincang-bincang banyak. Ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Metode apa saja sih yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait dengan pengembangan BUMDes di Penajam Pasir Utara? Kita Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini kan punya tugas dan fungsi bagaimana membina BUMDes-BUMDes itu supaya mereka menjadi lebih baik. Terkait dengan terutama sih terkait dengan bagaimana pengelolaan BUMDes itu sendiri. Jadi kan BUMDes ini kan memang pengelolaannya itu adalah dari masyarakat yang ada di desa yang mungkin memang sudah dipilih oleh pemerintah desanya. Nah, kemudian kata-kata kan mereka latar belakangnya memang tidak dari kalau yang biasanya kan kalau perusahaan atau badan usaha itu kan yang di luar dari desa mungkin yang memang swasta gitu, mereka pasti tenaga-tenaganya sudah tenaga-tenaga yang mumpuni, yang sudah punya memang keahlian khusus dalam mungkin dari sisi bisnis. Nah, sementara pengurus BUMDes itu rata-rata kan masyarakat yang mungkin tidak semua latar belakangnya dari ekonomi atau bisnis. Jadi kita dari dinas ya paling tidak ada semacam program terkait dengan evaluasi bagaimana BUMDes itu betul nggak udah berjalan dengan baik, kemudian juga monitoring dan evaluasi. Salah satu juga ada semacam bimbingan teknis. Ini cara kami bagaimana kita ingin pengelola BUMDes-BUMDes yang ada di desa itu nantinya mereka juga bisa berkembang dengan baik, pengelolaan keuangannya juga bisa berjalan dengan bagus, manajemennya, kemudian juga dari sisi juga mungkin marketingnya, pemasarannya. Jadi kita juga ada program namanya BINTEK, bimbingan teknis kepada pengelola BUMDes. Kemudian juga kita juga ada melakukan monitoring, evaluasi apakah BUMDes itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga kita ada pendampingan. Jadi ada pendampingan dari tim pendamping profesional desa, itu memang ada di desa yang mendampingi. Kemudian juga dari bidang kelembagaan sendiri ada tim kami juga yang memang bertugas bagaimana membina dan mengevaluasi apakah BUMDes ini sudah berjalan dengan baik. Saya kira sebenarnya yang kita perlukan memang harus sinergi, bagaimana bersinergi dengan pihak desa, kemudian perangkat desanya, kepala desanya juga ikut juga mengawasi apakah BUMDes ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa ditambahkan oleh Pak Kabid, nanti juga Pak Andis bisa menambahkan. Bagaimana Pak Zubair? Memang tadi sudah disampaikan sama Bu Kadis panjang lebar kaitan dengan apa aja sih upaya yang dilakukan oleh dinas kaitan dengan tumbuh kembangnya BUMDes yang ada di PPU. Ya memang kalau di kami kaitan dengan bidang pemberdayaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat, salah satunya adalah kami mengurusi, istilahnya kami bilang mengurusi terkait dengan BUMDes. Kami di bidang juga mencermatin bahwa secara kegiatan BUMDes itu ada dua hal yang harus diperkuat. Pertama satu sisi administrasi dan sisi keuangan. Dalam hal ini kalau administrasi jelas berkaitan dengan pembentukannya, habis itu regulasi yang dipakai, habis itu aturan-aturan yang sekiranya bisa membuat bahwa BUMDes ini gimana sih untuk lebih maju. Dan kaitan yang kedua adalah tentang keuangan. Dalam hal ini bukan hanya pencatatan transaksi apa semuanya, tapi juga sisi ada pelaporan di bidang kami inilah yang selalu mengingatkan bahwa secara pelaporan BUMDes itu ada dua waktu. Pertama di pertengahan semester dan di akhir tahun. Tuh, otomatis dalam satu tahun itu dibagi dengan 2 semester dan itu harus dilaporkan dan kami akan melaporkan juga ke pemerintah daerah dalam ini bahwa hal-hal yang dilakukan itu apakah nantinya BUMDes ini kategori sehat atau tidak gitu. Karena juga BUMDes tidak serta-merta modalnya dari desa, ada juga yang mungkin sifatnya bantuan entah dari provinsi atau dari kegiatan nasional, dan itu tetap secara administrasi dan keuangan harus dilaporkan. Mungkin sejauh itulah yang kami masuk untuk kegiatan BUMDes. Ya, begitulah kurang lebihnya keadaan BUMDes yang ada di PPU. Selanjutnya mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Adis yang lebih tahu ruang lingkup. Ayo Mas Adis yang ini bapaknya BUMDes. Oh, bapaknya BUMDes. Bilangnya Bu Tita tadi bapaknya BUMDes. Kebetulan saya ngurusin BUMDes.
mengenai tambahan tadi dari Bu Kadis sama Pak Kabit kayaknya sudah menjelaskan semua ya. Tinggal teknisnya secara bidang kita. Apa sih yang sudah dilakukan? Perkembangannya ditanya. sudah. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan tadi Bu Kadis memang benar. Jadi kita butuh evaluasi sih. Yang kita tahu sendiri itu di BUMDes itu dijabat sebutan dari kepala BUMDes kan direktur ya. Direktur. Sesuai regulasi, dia disebut direktur dan dia ditunjuk. Nah, dan ditunjuk itu orangnya orang-orang wilayah desa juga gitu. Kemudian kompetensinya sebagai direktur kadang ya itu tadi kami ada PR DPMD terkait kapasitas dari direktur-direktur BUMDes yang ada di kami mengenai soft skill. Nah, dalam hal ini mungkin manajerial ya, manajerial dari direktur-direktur BUMDes seperti apa. Kemudian dari DPMD mungkin nanti mendukung jaringan-jaringan. Kayak tadi yang Pak Kabit bilang, mungkin butuh pengenalan dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten PPU mengenai adanya BUMDes yang ada di PP. Mungkin gitu aja dari saya tambahannya. Mungkin gitu Mas Dedi. Lanjut. Ya, cukup menarik obrolan kali ini. Mungkin waktu juga lah yang memisahkan kita ini. Mungkin untuk sebelum berakhirnya podcast pada hari ini, kami minta closing statement dari Ibu Kadis. Silakan dari Ibu. Himbauan atau bagaimana terhadap desa yang ada di PPU. Baik, karena ini memang closing statement, saya sih berharap semua desa yang memiliki BUMDesnya harapannya jangan takut untuk berinovasi, kemudian jaring ya kerjasama yang baik dengan potensi-potensi yang ada di desa dan masyarakat yang ada di desa, maupun bermitra dengan pihak-pihak yang memang bisa mendukung program-program yang ada di desanya. Jadi jangan takut untuk berinovasi dan untuk memajukan desanya. Saya kira itu. Ada tambahan silakan kalau yang mau, mungkin ada yang lebih lebih greget lagi. Kalau saya udah, kepala desanya juga harus ikut mendukung BUMDesnya biar sehat. Kadis, Oke. closing statementnya sebagai suhu Jadi, BUMDes. Closing statementnya harapannya Pak Kepala Desa deh ya. Kepala desa di wilayah Kabupaten PPU harapannya ini coba deh kita berusaha untuk meningkatkan PAD lewat jalan BUMDes. Nah, kalaupun kami DPMD nggak bisa nyari duit, tapi di desa bisa dengan adanya BUMDes. Boleh deh. Mungkin menggali potensi-potensi yang ada di desa seperti apa dan itu dikembangkan satu aja gitu. Untuk menggalakkan one product one desa gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Tadi itu ada kelupaan saya. Iya Bu, apa Bu? Kan ada di depan tadi saya belum secara khusus ya. Ya benar Bu, benar. Ini ada ininya ya. Ini mungkin pegang sebentar. Siap. Ini kita sebenarnya kemarin menggandeng beberapa UMKM yang ada di desa. Tapi tidak semuanya harus BUMDes ya. BUMDes kan nggak bisa bikin batik ya. Oke, baik. Nah ini batiknya, ini nama batik Sekarbuan yang tadi saya mungkin klarifikasi. Ini kebetulan dia dapat 6 besar tingkat provinsi untuk produk unggulan di desa. Ini namanya batik Sekarbuan. Ini yang peradanya nih. Ini yang sudah masuk ke yang boleh agak lumayan berkualitas. Boleh. Kalau ini yang ininya ya. Kalau ini yang tulisnya. Ini kalau ini ekoprint. Ini ekoprint ini memang produk kain yang ramah lingkungan. Kan sekarang lagi tren juga nih ekoprint ya. Benar-benar. Jadi ekoprint ini dari bahan-bahan alami yang dari daun-daun. Ini dari Bu Agus. Kalau ini Sekarbuan, kalau ini ekoprint. Kemudian ini ada makanan-makanan, ini kalau makanan-makanan udah banyak nih di desa. Ada desa Rintik, ada BUMDesnya desa Rintik, BUMDesnya Sukomulyo, Argomulyo, kemudian juga Api-Api ya. Yang ikut hari ini ada 5 desa ya. 5 desa, Ibu. BUMDesnya ya. Apa tadi Rintik, Api-Api, kemudian Argomulyo, Sukomulyo, satu lagi sampai Babulu Darat. Ya. Ini juga makanan-makanan. Nah, kemudian ini sebenarnya produk pengrajin juga oleh
Ibu Usni namanya ya. Ini dari apa ya? Pesisir. Kelapa ya. Jadi namanya kokopit sekarang ya atau Fiber ini. Koko fiber ya. Kalau Fiber. kokopitnya yang itu serbuknya ya. Serbuk. Nah ini juga semuanya kita bawa. Ini sebenarnya potensi ada yang bahkan sudah diekspor. Jadi tadi jangan takut berinovasi untuk bundes-bundes yang ada di desa. Oke. Salam membara ya. Membara. Maju Membangun. bersama membangun Serambi Nusantara. Serambi Oke, Nusantara. terima kasih. Luar biasa perbincangan pada sore hari ini Oke. dengan closing statement yang sangat menarik. Memang tidak salah Kabupaten Penajam Pasir Utara memiliki seorang Sri Kandi Dan Sri Ibu Kandi. Tita Hidayati. Mungkin demikian sesi podcast Mari Bicara Media Kaltim untuk episode hari ini bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sampai jumpa di episode selanjutnya.